Yang kelima, mengubah arah kiblat masjid. Suatu ketika Kiai Khalil sedang memantau masjid yang dibangun oleh menantu beliau, yakni Kiai Muntoha. Ketika melihat arah kiblat, Kiai Khalil menegur menantu yang alim itu untuk membenahi arah kiblatnya. Sebagai seorang alim, Kiai Muntoha mempunyai alasan sendiri dalam menentukan arah kiblat. Beberapa argumen ditunjukkan kepada Kiai Khalil untuk memperkuat pendapatnya. Melihat menantunya masih tetap mempertahankan pendapatnya, lantas Kiai Khalil tersenyum sambil berjalan ke arah pengimaman diikuti menantunya. Kemudian Kiai Khalil mengambil kayu untuk melubangi dinding dan meminta Kiai Muntoha melihat lubang tersebut. Betapa kagetnya setelah melihat lubang itu, ternyata terlihat Ka'bah sangat jelas. Akhirnya Kiai Muntoha sadar bahwa pendapatnya salah dan merubah arah kiblat sesuai dengan pendapat Kiai Khalil. Yang keenam, menyembuhkan orang lumpuh seketika. Suatu hari ada seorang keturunan Cina sakit lumpuh. Padahal ia sudah dibawa ke Jakarta namun belum juga sembuh. Lalu ia mendengar bahwa di Madura ada orang sakti yang bisa menyembuhkan penyakit. Kemudian pergilah ia ke Madura, yakni ke Mbah Khalil untuk berobat. Ia dibawa dan menggunakan tandu oleh 4 orang. Di tengah perjalanan ia bertemu dengan orang Madura yang dibopong karena sakit kakinya kerobohan pohon. Lalu mereka sepakat pergi bersama-sama berobat ke Mbah Khalil. Orang Madura berjalan di depan sebagai penunjuk jalan. Kira-kira jarak kurang dari 20 meter dari rumah Mbah Khalil, tiba-tiba muncullah Mbah Khalil dari dalam rumah dan membawa pedang seraya berkata, "Mana orang itu? Biar saya bacok sekalian." Melihat hal tersebut, kedua orang sakit tersebut ketakutan dan langsung lari tanpa ia sadari sedang sakit, karena Mbah Khalil terus mencari dan membentak-bentak mereka. Akhirnya tanpa disadari mereka sembuh. Setelah Mbah Khalil wafat, kedua orang tersebut sering ziarah ke makam beliau. Yang ketujuh, Kiai Khalil dipenjara oleh penjajah. Masa hidup Kiai Khalil tidak luput dari gejolak perlawanan terhadap penjajah. Kiai Khalil mempersiapkan murid-muridnya untuk menjadi pemimpin yang berilmu, berwawasan, dan tangguh. Ia tak segan-segan untuk memberi suwuk mengisi kekuatan batin tenaga dalam kepada para pejuang. Kiai Khalil pun tidak keberatan pesantrennya dijadikan tempat persembunyian. Ketika pihak penjajah mengetahuinya, Kiai Khalil ditangkap dengan harapan para pejuang menyerahkan diri. Tetapi ditangkapnya Kiai Khalil malah membuat pusing pihak Belanda, karena ada kejadian-kejadian yang tidak bisa mereka mengerti, seperti tidak bisa dikuncinya pintu penjara, sehingga mereka harus berjaga penuh supaya para tahanan tidak melarikan diri. Di hari-hari selanjutnya, ribuan orang datang ingin menjenguk dan memberi makan kepada Kiai Khalil. Bahkan banyak yang meminta untuk ditahan bersamanya. Kejadian tersebut menjadikan pihak Belanda dan sekutunya merelakan Kiai Khalil untuk dibebaskan saja.